Putri Permatasari dengan NIM 201190067 dari kelas PAIB. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian dari model pembelajaran kognitif. Model belajar kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual. Model belajar kognitif mengatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori kognitif juga menekankan bahwa bagian-bagian dari suatu situasi saling berhubungan dengan seluruh konteks situasi tersebut. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengelolaan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran, yaitu ada 4, diantaranya 1. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru hendaknya menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak, hingga anak akan dapat belajar dengan baik. Yang kedua, guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan belajar sebaik mungkin. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari hendaknya dirasakan baru, tetapi tidak asing, dan berilah peluang kepada anak untuk belajar sesuai tingkat perkembangannya. Dan yang terakhir, di kelas, berikan kesempatan pada anak untuk dapat bersosialisasi dan diskusi sebanyak mungkin. Nah, selanjutnya, apa saja sih tipe-tipe model pembelajaran kognitif? Simak video dan penjelasan berikut ini. Model pembelajaran pasti mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Nah, berikut ini kelebihan dari model belajar kognitif. 1. Yaitu dapat meningkatkan motivasi. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuannya. Yang keempat, dapat melihat tingkat perkembangan kognitif manusia mulai dari bayi sampai dewasa sehingga mempermudah untuk memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. Dan yang terakhir, dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit untuk memecahkan dan untuk menciptakan kreasi atau ide baru. Selanjutnya yaitu kekurangan pada teori belajar kognitif. Pertama, teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Yang kedua, teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara manual. Dan kelemahan daripada teori belajar kognitif yaitu 1. Teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar, sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Yang kedua,
Teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur kognitif menjadi bagian yang jelas. Yang ketiga, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang keempat, teori ini sulit dipraktekkan khususnya tingkat lanjut. Dan yang terakhir, sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Nah, berikut yang bisa saya jelaskan tentang model belajar kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.